Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah di mata kuliah Teori Sosial dan Budaya. Ini adalah video kedua tentang Emil Durkheim. Sebelumnya kita telah belajar tentang konsep sakral ya, yang sebenarnya nanti akan hampir mirip juga dengan konsep solidaritas. Nah, video ini melanjutkan saja. Saya akan mengingatkan konsep sakral. Nah, sakral menurut si Durkheim itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat adalah entitas yang sakral. Jadi segala tindakan disebut sebagai tindakan yang sakral jika tindakan tersebut berkontribusi atau merupakan bentuk loyalitas anggota masyarakat terhadap uh, masyarakat tersebut gitu. Nah, meskipun sakral itu sifatnya tindakan ya, tetapi dalam Durkheim juga menjelaskan sakral juga bisa dalam bentuk dua hal yang menjadi bagian dari apa istilahnya ya, pengingat anggota masyarakat untuk selalu mempertahankan identitas masyarakat tersebut. Nah, ada dua, yaitu ada sakral tempat sama sakral waktu. Kalau sakral waktu itu biasanya adalah misalnya Anda sholat tadi dalam tentu saja ketika sholat itu kan ada waktu-waktu yang ditentukan ya. Misalnya kalau Anda sholat subuh itu adalah saat fajar sidik muncul sampai sebelum matahari terbit. Nah, waktunya sangat spesifik ya untuk ritual tertentu ya. Misalnya kalau kirab kubu Kiai Slamet itu ritualnya hanya dilakukan 1 tahun sekali, yaitu saat satu syuro. Atau misalnya ritual haji gitu kan, itu kan juga 1 tahun sekali dan hanya waktu tertentu. Di luar waktu itu tidak bisa disebut haji, tapi kemudian disebut dengan umroh gitu dan lain sebagainya. Selain waktu sakral juga ada tempat-tempat sakral. Nah, tempat itu disebut sebagai sakral jika menjadi tempat titik di mana anggota masyarakat mengenali tempat tersebut sebagai pertemuan seluruh anggotanya dengan identitas sakral yang sama. Misalnya orang muslim itu tempat sakralnya di mana? Di mana biasanya mereka menemukan orang yang sama-sama muslim dengan tujuan yang sama, misalnya untuk ritual itu ya, yaitu salah satunya adalah masjid gitu kan, sebagai tempat yang sakral, atau misalnya tempat tempat-tempat ziarah muslim gitu, makam-makam muslim, wali songo misalnya sebagai tempat-tempat sakral. Di situ kan kalian pasti bertemu dengan orang yang motivasinya sama, yaitu menjadi bagian dari masyarakat muslim Islam Jawa gitu, sebagai orang yang menerima dakwah dari wali songo gitu kan. Nah, ya, jadi ada sakral tempat, ada sakral waktu. Kemudian setelah kita belajar tentang sakral, nah yang tidak kalah penting adalah konsep yang kedua, yaitu konsep solidarity atau konsep solidaritas. Makna solidaritas sendiri biasanya juga tetap merujuk dengan kata sakral. Kalau dalam pengertiannya Teori Durkheim ya, kata solidaritas merujuk pada tindakan kita selalu berorientasi pada kepentingan bersama dalam masyarakat. Maka konsep loyalitas, konsep kontribusi itu menjadi penting dalam solidaritas, di mana solidaritas itu merupakan bentuk hubungan antar manusia dalam komunitas bergantung pada tindakan loyal atau kontribusinya terhadap masyarakat tersebut gitu. Kalau bahasa ilmiahnya tuh dia mengatakan solidarity is social cohesion based upon the dependence which individual have in each other more advanced societies gitu kan. Jadi ada ketergantungan satu orang dengan orang yang lain dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, bentuk ketergantungannya itu macam-macam. Nah, si Mbak Durkheim ini membaginya menjadi dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik yang lahir dari masyarakat itu sendiri, atau solidaritas organik di mana masyarakat itu beradaptasi untuk bisa mempertahankan komunitas tersebut karena gitu. Tadi ya, kemudian
masyarakat solidaritas mekanik dibangun berdasarkan kesadaran kolektif. Biasanya ini merujuk pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang masih menggunakan hukum adat. Kemudian masyarakat solidaritas organik digambarkan sebagai masyarakat perkotaan yang memiliki pembagian kerja yang kompleks dan ketergantungan yang tinggi satu dengan yang lain. Nah, masyarakat solidaritas mekanik ini dia ada mekanik, ada organik. Nah, mekanik itu biasanya kenapa masyarakat, contohnya adalah masyarakat hukum adat, karena mereka biasanya lahir dengan latar belakang suku, keyakinan itu sama gitu. Misalnya Anda adalah dari masyarakat suku Amatoa gitu ya. Nah, Amatoa itu ada di Sulawesi Selatan, ada di Sulawesi. Nah, itu misalnya sejak lahir Anda diajarkan dengan tradisi yang sama dalam satu kelompok masyarakat tersebut. Jadi bisa lebih mudah beradaptasi gitu dan lebih mafhum dengan uh, nanti ada simbol, ada ritual, ada tabu yang ada dalam masyarakat tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang lebih kompleks, yaitu masyarakat organik atau solidaritas organik yang biasanya sama si Durham ini merujuk pada bentuk masyarakat perkotaan. Jadi mereka punya latar belakang yang sangat berbeda, biasanya latar belakang tidak hanya suku budaya tapi juga profesi. Tetapi mereka semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga suatu masyarakat yang disebut mungkin sebagai masyarakat perkotaan gitu. Kemudian bagaimana dengan istilah solidaritas sakral ini, sama nggak seperti dua solidaritas sebelumnya? Nah, kalau solidaritas ini yaitu bentuk ketergantungan antara satu anggota dengan yang lain berdasarkan pada satu identitas yang dibangun. Nah, identitas apa yang dibangun? Jadi misalnya kayak Muslim, maka identitas yang dibangun dia sebagai masyarakat Muslim Indonesia, atau sebagai masyarakat Muslim Jawa, atau sebagai masyarakat Muslim Islam Nusantara, atau bahkan sebagai masyarakat Muslim Islam berkemajuan. Mungkin kalau Anda paham dengan pilihan kata-kata saya itu ya. Kemudian terus bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai satu masyarakat bersama gitu, satu komunitas yang sama. Biasanya komunitas tersebut membuat satu simbol sebagai simbol sebagai satu simbol identitasnya. Nah, simbol identitas masyarakat ini biasanya kalau di Durham disebut dengan totem. Selain simbol, ada juga suatu aktivitas untuk pengingat agar masyarakat itu selalu ada, agar orang selalu bisa berkontribusi atau menunjukkan kesetiaannya, agar tidak lupa identitasnya. Nah, biasanya itu dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan ritual. Nah, selain ada totem, selain ada ritual, itu juga nanti ada yang disebut dengan tabu. Tabu itu diartikan sebagai suatu tindakan anggota seseorang bagaimana sih bersikap terhadap si simbol totem tersebut. Nah, atau biasanya dia dalam bentuk bisa dalam bentuk larangan, tapi juga bisa dalam bentuk perintah seperti itu. Itu tabu. Jadi ada solidaritas, ada berapa konsep tadi, ada solidaritas, kemudian ada sakral, kemudian ada totem, kemudian ada ritual, kemudian ada tabu. Totem ya, kita misalnya ke totem. Totem dikenali sebagai simbol kesakralan suatu masyarakat karena dia adalah simbol yang sakral, maka orang memperlakukannya kadang sebagai kesakralan itu sendiri. Misalnya kalau kan banyak ya, misalnya kalau masyarakatnya tidak hanya masyarakat Muslim, kalau masyarakat Muslim misalnya contohnya adalah Ka'bah, maka Anda pasti akan memperlakukan Ka'bah sebaik mungkin dan dan kalau ada orang yang berani mengganggu Ka'bah maka dia harus bersiap-siap menjadi musuh masyarakat Muslim sedunia, misalnya kayak gitu. Atau misalnya masyarakat negara Republik Indonesia gitu ya, simbolnya adalah misalnya bendera merah putih atau Garuda dengan Pancasila di dadanya dan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kalau ada orang yang memperlakukan bendera merah putih itu secara tidak hormat, misalnya diinjak-injak atau disobek-sobek atau bahkan dibakar di depan publik, nah itu bisa dianggap sebagai tindakan yang bahkan bentuk pengkhianatan terhadap negara atau kejahatan gitu ya. Nah, itu tadi itu totem. Jadi biasanya totem itu tadi selalu dibersamai dengan tabu, yaitu hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah
bentuk komitmen masyarakat terhadap simbol atau peraturan tersebut. Kemudian tadi ada ritual, sudah saya jelaskan ya, ritual itu tidak hanya digambarkan sebagai bentuk yang personal yang membuka Anda dengan Tuhan misalnya ya, tapi kalau dalam bentuk durham, ritual itu aktivitas yang menunjukkan kesetiaan Anda pada komunitas sekaligus berperan untuk mengingatkan kepada setiap anggota bahwa mereka bagian dari komunitas tersebut. Maka biasanya ritual itu bersifat berulang, misalnya sholat, perayaan tahunan, seperti perayaan 1 tahun Maulud, atau perayaan Isra Mi'raj, atau perayaan kalau di masyarakat Jawa misalnya ada suronan, selalu menyelenggarakan acara di setiap 1 Muharram di berbagai tempat gitu ya. Misalnya kalau di Hindu mungkin ada perayaan Nyepi, sehingga ada ritual berpuasa dan lain sebagainya. Kalau dalam masyarakat Jawa itu biasanya 1 suro itu ada ritual mengelilingi benteng istana di Keraton Yogyakarta, mengelilingi benteng itu sambil diem, nggak ngomong. Terus ada pencucian berbagai benda pusaka, kemudian ada bahkan yang mandi di danau yang sakral gitu ya, di tempat-tempat yang sakral. Kemudian ada kirap Kubu Kiai Slamet yang sangat terkenal di Keraton Surakarta gitu. Nah, kalau kemudian ada konsep tabu tadi jelas ya, yaitu bentuk bagaimana orang menyikapi si totem itu harus bagaimana. Biasanya dalam bentuk larangan. Ya misalnya kalau Anda ritual sholat itu ya, itu kan Anda harus berwudu dan dilarang untuk berbicara ketika sholat, atau kalau tidak nanti sholat Anda batal, atau dan lain sebagainya. Kemudian atau misalnya dalam tradisi kirap Kubu Kiai Slamet itu kan dilarang menggunakan flashlight, atau bagaimana Anda memperlakukan si Kubu Kiai Slamet itu, misalnya Anda tidak boleh memakan dagingnya, kalau meninggal si Kubu Kiai Slametnya harus dikuburkan, kemudian tidak boleh mengganggu Kubu Kiai Slamet ketika dia melakukan kirap. Bahkan ada beberapa orang yang berebut kotoran Kubu Kiai Slamet, dianggap sebagai sesuatu yang membawa keberuntungan dan lain sebagainya. Itu ya tadi contoh-contohnya. Oke, sampai di sini dulu video kedua tentang Emil Durkheim Sacred Solidarity, solidaritas sakral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.